Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A ingin mempresentasikan materi tentang teori pendapatan dan risiko. Sebelum memulai materi, izinkan dari kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Pertama, saya akan membahas konsep pendapatan dan risiko. Konsep pendapatan dari suatu investasi penting untuk dipahami, mengingat besar kecilnya pendapatan dan risiko dapat diukur dengan berbagai cara yang berbeda. Dalam kondisi tidak pasti, yang dapat dilakukan investor dalam mengambil keputusan investasi adalah memperkirakan hasil atau pendapatan yang diharapkan atau expected return dan memperkirakan seberapa besar penyimpangan hasil sesungguhnya terhadap hasil yang diharapkan atau disebut dengan risikonya berapa. Selanjutnya, expected return atau pendapatan yang diharapkan. Menurut pengertian, expected return ini adalah besarnya hasil yang diharapkan diperoleh dari suatu investasi pada berbagai kemungkinan kondisi yang terjadi selama investasi dilakukan. Besar kecilnya pendapatan yang diharapkan dari suatu investasi dapat ditentukan dengan beberapa pendekatan tergantung informasi yang tersedia terkait dengan investasi yang dilakukan. Ada dua cara untuk mengukur expected return. Yang pertama adalah arithmetic average return, menunjukkan pendapatan yang diperoleh secara rata-rata berperiode tertentu selama beberapa periode. Yang kedua adalah geometric average return, merupakan pendapatan rata-rata majemuk yang diperoleh per periode tertentu selama beberapa periode. Bisa dilihat dari gambar. Untuk rumus dari arithmetic ini adalah dalam kurung R1 plus R2 sampai Rn, di mana n adalah jumlah banyak data dibagi n. Untuk geometrik, rumusnya adalah dalam kurung 1 plus R1 dikali 1 plus R2 sampai 1 plus Rn tutup kurung dipangkatkan 1 per n. N ini adalah jumlah banyaknya data, lalu dikurangi dengan 1. Selanjutnya adalah risk investasi atau risiko investasi. Risiko suatu investasi ini dapat diartikan sebagai variabilitas hasil investasi yang sesungguhnya terhadap hasil investasi yang diharapkan. Besar kecilnya risiko untuk investasi tunggal ini dapat diukur dengan variansi atau standar deviasi, di mana variansi sendiri adalah nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap mean atau nilai rata-rata kumpulan suatu data. Lalu ada standar deviasi yang menunjukkan variasi dari suatu data di dunia investasi. Standar deviasi menjadi salah satu ukuran besar kecilnya risiko yang terdapat pada suatu instrumen investasi. Bisa dilihat dari gambar dalam rumus dari variance dan standar deviasi. Jika dilihat di mana rumus dari standar deviasi ini, di mana akar sama dengan variansi. Lalu kita akan dapat menghitung berapa risiko terhadap suatu investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko portofolio. Nah, risiko portofolio adalah potensi kerugian atau ketidakpastian hasil yang mungkin terjadi pada sebuah kumpulan aset yang dimiliki oleh seorang investor atau institusi. Nah, ia mengukur seberapa besar kemungkinan kerugian yang sekiranya dapat dialami dari portofolio investasi. Nah, risiko-risiko ini disebabkan oleh risiko masing-masing aset yang membentuk portofolio, seperti saham, obligasi, emas, dan lain-lainnya. Dan mengapa risiko portofolio penting untuk kita ataupun seorang investor? Karena yang pertama, untuk pengambilan keputusan investasi. Dengan cara memahami risiko, kita dapat membantu investor untuk menentukan alokasi aset yang sesuai dengan profil risiko mereka. Yang kedua, diversifikasi. Risiko dapat dikurangi melalui diversifikasi, yaitu menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset. Yang ketiga, mengenai evaluasi kinerja. Nah, risiko digunakan untuk mengevaluasi kinerja portofolio dan membandingkannya dengan benchmark. Dan yang keempat yaitu pengelolaan keuangan. Dengan memahami risiko, membantu dalam membuat keputusan pengelolaan keuangan jangka panjang. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi resiko portofolio. Nah, apa saja
faktor-faktor yang mempengaruhi resiko portofolio itu, yaitu yang pertama mengenai volatilitas. Nah, alasannya karena semakin tinggi volatilitas suatu aset, maka semakin besar resikonya. Nah, volatilitas mengukur seberapa besar harga aset yang dapat berfluktuasi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu mengenai korelasi. Nah, korelasi mengukur keterkaitan pergerakan harga dua aset. Jika korelasi tinggi, penurunan harga suatu aset cenderung diikuti penurunan aset lainnya. Yang kedua, mengenai likuiditas. Mengacu pada kemudahan suatu aset dapat dikonversi menjadi uang tunai. Nah, aset yang kurang likuiditas umumnya memiliki risiko yang lebih tinggi. Dan yang keempat, mengenai faktor eksternal. Nah, faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan peristiwa global juga dapat mempengaruhi sebuah risiko dalam portofolio. Baik, selanjutnya yaitu mengenai himpunan portofolio. Nah, pada gambar di samping ini terdapat sebuah diagram himpunan peluang portofolio dan himpunan portofolio yang efisien atas sejumlah aktiva yang berisiko. Nah, saya akan menjelaskan mengenai arti dari gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut terdapat sebuah daerah yang diarsir merupakan himpunan peluang portofolio, yaitu garis A dan C, yang dimulai dari titik A atau portofolio yang memiliki resiko minimum disebut himpunan portofolio yang efisien. Nah, apa itu himpunan portofolio yang efisien? Yaitu portofolio-portofolio yang mempunyai pendapatan diharapkan paling tinggi pada tingkat resiko tertentu. Nah, himpunan portofolio yang berada pada daerah yang diarsir merupakan portofolio yang tidak efisien. Apabila investor dihadapkan pada himpunan portofolio, sebagaimana pada gambar di samping ini, maka investor sebaiknya hanya memilih portofolio yang efisien, yaitu portofolio yang berada di sepanjang garis A dan C. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan pasar. Eh, Definisi dari keseimbangan pasar dalam konteks saham adalah kondisi di mana jumlah permintaan dan penawaran saham suatu perusahaan berada dalam jumlah yang seimbang. Jadi, kesimpulannya, keseimbangan pasar bisa kita sebut sebagai kondisi di mana harga saham mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Karena hal ini terjadi ketika jumlah permintaan saham sama dengan jumlah penawaran saham. Dalam situasi ini, harga saham stabil dan tidak berfluktuasi secara tiba-tiba karena tidak ada tekanan dari sisi permintaan ataupun dari sisi penawaran yang signifikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, di sini terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu mengenai permintaan. Nah, permintaan dibentuk oleh investor yang ingin membeli saham berdasarkan kinerja perusahaan, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi. Nah, permintaan yang tinggi dapat disebabkan oleh kinerja perusahaan yang baik, inovasi, dan strategi pemasaran yang efektif. Yang kedua, yaitu mengenai penawaran. Dibentuk oleh perusahaan yang menawarkan saham untuk diperdagangkan di pasar. Penawaran yang stabil dapat dipengaruhi oleh keputusan perusahaan untuk melakukan emisi saham atau membeli kembali saham. Yang ketiga, mengenai kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan yang baik seperti laba yang tinggi dan pertumbuhan yang stabil dapat meningkatkan permintaan saham. Sebaliknya, kinerja yang buruk dapat menurunkan permintaan saham. Dan yang keempat mengenai risiko dan volatilitas. Risiko yang dihadapi perusahaan seperti risiko keuangan dan operasional dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, risiko yang tinggi dapat menurunkan permintaan saham, sementara risiko yang rendah dapat meningkatkan permintaan saham. Selanjutnya yaitu diversifikasi investasi. Gambar di samping merupakan gambar tabel penurunan resiko portofolio melalui diversifikasi. Semakin banyak jumlah saham dalam suatu portofolio, standar deviasi pendapatan portofolio atau resiko semakin berkurang, tetapi dengan tingkat pengurangan yang semakin kecil. Di samping itu juga tampak bahwa semakin banyaknya saham yang membentuk portofolio, korelasi pendapatan pasar semakin tinggi.
Hal ini karena semakin banyak saham dalam portofolio, maka portofolio tersebut semakin mempresentasikan saham-saham yang ada di pasar. Nah, gambar ini merupakan gambar pengurangan risiko melalui diversifikasi. Risiko total portofolio dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsystematic risk, yaitu bagian dari risiko total yang dapat dikurangi dengan jalan diversifikasi. Risiko ini timbul karena faktor-faktor internal perusahaan atau industri yang bersifat khas dan hanya berpengaruh terhadap perusahaan atau industri tertentu. Yang kedua, systematic risk adalah bagian dari risiko total yang tidak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Risiko ini timbul karena faktor-faktor eksternal perusahaan atau industri dan berpengaruh terhadap semua perusahaan atau industri. Selanjutnya yaitu CAPM dan Security Market Line atau SML. Sumbangan terpenting model CAPM adalah pengukuran risiko dari suatu surat berharga yang konsisten dengan teori portofolio. Menurut CAPM, koefisien beta merupakan ukuran dari risiko sistematik. Berdasarkan CAPM, Security Market Line dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di gambar. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.